Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan ini, kesempatan yang sangat berbahagia bagi kami atas kelulusan anak-anak kami di tahun ini. Maka dari itu, yang paling pertama kami panjatkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami sampaikan rasa syukur ini juga kepada para guru, asatidz dan ustadzat yang telah membimbing santri-santri dan anak-anak kami di Ma'had Minhajus Sahabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan para guru dan asatidz dan ustadzat sebaik-baiknya balasan di yaumil qiyamah. Begitu juga kami haturkan rasa syukur kami kepada para wali santri, wali siswa yang sudah bekerja sama kami, Perengan Pesantren Minhajus Sahabah, pengurus Minhajus Sahabah, di dalam bersama-sama mendidik anak-anak kita. Ada beberapa pesan yang ini sampaikan kepada anak-anak kami yang baru lulus pada tahun ini, yaitu jadilah orang yang bermanfaat, karena sesungguhnya orang yang memberikan manfaat, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ila Allah?" Faqala ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka beliau menjawab, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka nasihat kami kepada antum, setelah lulusnya dari Ma'had Minhajus Sahabah, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi kerabat, dan orang-orang yang ada di sekeliling antum semua. Kemudian nasihat kami yang berikutnya kepada anak-anak kami yang baru lulus pada tahun ini adalah, jangan berhenti untuk belajar. Karena sesungguhnya dengan belajar antum akan memahami, bisa menjalani kehidupan di masyarakat. Tentunya yang antum harus memberikan perhatian lebih besar adalah belajar ilmu agama. Karena dengan belajar ilmu agama akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, jadilah seperti seekor lebah, yang mana lebah diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang mukmin yang mana dia tidak akan memakan kecuali memakan yang baik. Kemudian dia tidak akan mengeluarkan kecuali mengeluarkan hal yang baik. Dan ketika dia hinggap, maka dia pun tidak akan merusak tangkai tersebut. Nah, antum sama. Antum ibarat seekor lebah yang mana antum tidak akan memasukkan ke dalam jiwa antum kecuali hal yang baik. Baik itu makanan ataupun
ilmu. Kemudian antum pun tidak akan mengeluarkan kecuali hal yang baik. Kalau lebah mengeluarkan madu, dan madu adalah hal yang baik, maka antum harus bisa mengeluarkan sesuatu yang baik, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi keluarga. Kemudian ketika hinggap lebah dimanapun dia hinggap, maka dia tidak akan merusak tangkai tersebut. Maka antum pun sama, ketika antum dimanapun berada, antum tidak akan merusak tempat yang antum diami, bahkan antum memberikan manfaat kepada mereka. Allahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini bisa mempertemukan kita dengan media yang lain ya, dan dengan segala rahmatnya dan karunia-Nya. Yang pertama-tama ingin Anda sampaikan adalah ucapan selamat kepada anak-anakku ya, kepada santri SMA Al-Minhad, baik putra maupun putri, yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan kewajibannya belajar di SMA Al-Minhad. Dalam hal ini Ana sebagai kepala sekolah di sini di SMA Al-Minhad berpesan kepada antum semua ya, tidak terasa ya, waktu tidak terasa 3 tahun kita bersama belajar ya, kemudian mempelajari ilmu, berusaha mengamalkan ilmu itu, dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada pada titik sudah selesai gitu. Selesai dalam artian di sini selesai di SMA Al-Minhad, akan tetapi kewajiban belajar kita tidak akan pernah selesai. Ana berharap anak-anak semua ya, santri SMA Al-Minhad terus meningkatkan kemampuan keilmuannya dalam hal dinul Islam, kemudian dalam hal-hal yang lain, sehingga terbentuk menjadi seorang Islam yang benar-benar kuat ya. Kuat dalam artian apa? Kuat memiliki landasan Islam yang mumpuni, kemudian diamalkan, kemudian juga kuat dalam hal keilmuan-keilmuan yang lain, sehingga bisa tercapai keinginannya ya, terutama cita-cita kita semua, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula Ana sebagai kepala sekolah memohon maaf kepada antum semua, kepada anak-anakku ya, siswa-siswa SMA Al-Minhad. Selama belajar di SMA Al-Minhad banyak kekurangan-kekurangan yang tentunya itu menjadi bagian dari evaluasi kami, dan yang paling Ana harapkan adalah kesan Ana kepada santri-santri ini, Masya Allah ya, kalian bersemangat, tidak putus asa, dan mudah-mudahan itu terus menjadi sifat kalian. Dan kesan dan pesan Ana kepada antum, tolong tetap jaga sholat ya, menjaga adab, menjaga hafalan Al-Quran, sehingga bermanfaat hidup kalian baik di dunia dan di akhirat. Kemudian tak lupa pula Ana sampaikan kepada semua wali santri SMA Al-Minhad kelas 12 permohonan maaf yang sebesar-besarnya, manakala selama di Al-Minhad banyak hal-hal kekurangan ya, banyak sekali kekurangan, banyak sekali kekeliruan, terutama dari Ana sendiri sebagai kepala sekolah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan tahun kemarin menjadi pelajaran buat tahun-tahun yang akan datang, dan menjadi pelajaran kemudian untuk diperbaiki dan dievaluasi. Demikian mungkin kesan pesan Ana ya kepada pesan ini, dan mudah-mudahan sekali lagi Ana ucapkan selamat kepada antum semua yang sudah lulus di SMA Al-Minhad, dan semoga Allah berikan kemudahan antum semua untuk mencapai cita-citanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Umar bin Solihin, Kepala Kesantrian Minhajus Sahabah, dan juga guru pengajar santri kelas 12 yang akan diwisuda ya, tahun ini insyaallah. Alhamdulillah, untuk kesan boleh dikatakan selama jadi kesantrian mungkin kelas 12 ini yang saat ini akan diwisuda ini termasuk yang
paling enak diajak koordinasi ya, paling enak diajak komunikasi, diajak kerjasama, sangat-sangat membantu khususnya di dalam program-program pesantren. Sehingga ya Masya Allah untuk tahun ini anak acungkan jempol lah untuk mereka, baik di Banin maupun Banat, Masya Allah. Anak banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada mereka kelas 12 khususnya yang akan wisuda pada tahun ini. Ya terima kasih sudah mau mau diajak koordinasi, terima kasih sudah mau diajak kerjasama, terima kasih juga sudah membimbing adik-adiknya, itu baik yang SMP maupun yang SMA juga. Yang anak paling ingin sih sebenarnya terima kasih sudah mau percaya gitu, percaya sama tim anak, sama pesantren ini begitu. Untuk para wali santri, ya Masya Allah, mungkin juga ingin pertama mengucapkan minta maaf ya kepada wali santri dan juga pada santri-santri yang kelas 12 ini ya, atas mungkin banyak kekurangan dari anak pribadi maupun tim kesantrian secara umumnya. Ya namanya manusia mungkin tidak lepas dari kekurangan. Anda minta maaf para wali santri juga, khususnya bagi mereka wali santri yang biasa menghubungin anak, karena kadang nggak diangkat teleponnya atau belum dibalas. Sekali lagi tujuannya bukan nggak mau, tapi memang butuh waktu gitu, kebetulan ada kerjaan lain sebagainya. Dan dengan harapan juga, berharap para wali santri juga bisa bahasanya apa ya, mereka ini santri yang sudah lulus ini, anak harap sih tetap diarahkan ya, karena untuk terkait pengasuhan itu sebetulnya nggak ada kelulusan mengasuh itu ibaratnya. Sampai mereka dewasa pun namanya anak tetap harus diasuh, tetap harus dibimbing, tetap harus dididik gitu. Sehingga anak harapan juga jangan sampai ekspektasinya bahwasanya anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Tetap mereka sedang dalam proses, dan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus percaya terhadap berdiri mereka, percaya terhadap proses mereka, dan tentunya tetap husnudzon sama Allah. Mudah-mudahan mereka bisa jadi anak-anak yang soleh-solehah, bermanfaat dunia akhirat insyaallah. Pesan anak buat para santri dan wali santri ya, bahwasanya ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau misalnya sudah nggak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Maka dalam artian ini biasanya PR ya buat banyak santri ketika udah lulus itu mereka seolah-olah lepas dari aturan gitu. Nah, harapkan jangan sampai terjadi gitu. Mudah-mudahan walaupun sudah tidak di pesantren misalnya, atau misalnya kuliah dimanapun, harapkan tetap punya rasa malu, khususnya malu sama Allah gitu ya. Karena Allahnya di pesantren, Allah di luar di pesantren juga masih sama ya, masih Allah yang sama. Sehingga harapkan para santri tetap bisa bertakwa kepada Allah, orang tua juga bisa tetap bertakwa sama Allah, bisa saling bekerja sama untuk anggota keluarganya, biar sama-sama bisa mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Itu tadi itu. Ibaratnya semuanya harus bertakwa, bukan cuma anaknya doang atau bukan cuma orang tuanya doang. Mungkin itu ada pesan dari anak. Itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Ustaz Khair selaku Kepala Bagian Ketertiban di Ponpes Minhajus Sahabah sangat bangga kepada antum semuanya yang telah menuntut ilmu di Ponpes Minhajus Sahabah selama 6 tahun. Ada juga yang 3 tahun. Masya Allah, tidak terasa seperti baru kemarin kalian masuk ke Ponpes ini. Ya, kita latih antum dari tadi, tidak tahu bagaimana cara wudhu sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat bagaimana seperti salatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tidak terasa itu berjalan. Ya, semua kalian lalui peraturan yang ada di Mahat, antum suka ataupun tidak suka, ya, antum jalani itu semua dengan ikhlas lillahi ta'ala atas doa daripada orang tua dan kami di sini para asatid.
yang Masya Allah, sekarang antum semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sekolah di Ponpes Minhajus Sahabah sampai dengan lulus. Alhamdulillah, Ustadz Khair sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita sama-sama berjuang, ya, santri berjuang dengan terus belajar malam, belajar formal di kelas, dan kami pun para pendidik tidak pernah lelah untuk terus menggerakkan antum untuk terus melakukan suatu kebaikan dalam ibadah, sholat 5 waktu, kemudian dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian kami terus mengingatkan antum untuk terus menjaga kebersihan kamar, perilaku yang baik, adab dan akhlak. Masya Allah, itu semua antum sudah lalui sekarang di Ma'had. Pesan Ustadz kepada antum semua para talibul ilmi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para penuntut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan Ustadz yang pertama adalah ingat, kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa Ustadz mengatakan seperti ini? Karena ini akan berpengaruh dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Ketika kita menjadi anak yang soleh, kesolehan kita berjuang untuk menghafal Al-Quran, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan ini akan memberikan efek sampai dengan akhirat. Kita akan memberikan mahkota kepada orang tua kita. Tapi ketika kita tidak menjadi anak yang soleh dan soleha, itulah kedurhakaan yang hakiki, yang kita tidak bisa memberikan manfaat untuk kedua orang tua kita di akhirat kelak. Kemudian pesan Ustadz yang kedua, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah sholat. Karena perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat mengatakan, amalan apa yang paling abdol, amalan apa yang paling utama? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-salatu li waqtiha, salat tepat pada waktunya. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering Ustadz berpesan kepada antum semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Ma'had sama yang di luar Ma'had itu sama. Ya, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Marilah kita menjaga amal ibadah kita, jaga sholat kita, kemudian jaga hafalan-hafalan yang pernah antum hafal di Ma'had. Ya, subhanallah, perjuangan antum subuh hari, gerimis, hujan, antum tetap menghafal Al-Quran. Ya, maghrib, hujan, petir, lain sebagainya, antum tetap mengajar Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu yang antum tuntut di sini, wabil khusus ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tuntut semuanya, tuntut ilmu di pondok, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi orang yang sekitar kita. Mungkin ini aja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Pak Gufron, guru bahasa Inggris. Kemudian saya juga salah satu bagian dari kurikulum SMA Al-Minhaj. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pesan ya kepada anak didik kami ya kelas 12 yang sebentar lagi akan berpisah dengan kami. Tentunya di kesempatan yang singkat ini saya hanya berharap ya bagaimana saya merasakan ya keberadaan kalian anak-anak kelas 12. Sungguh tentunya tidak bisa saya sampaikan secara detail di sini. Tapi ada satu kesan, 2 kesan, 3 kesan yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Kalian, anak-anakku ya, keberadaan kalian selama di Minhaj Sahabah tentunya sangat luar biasa ya. Keberadaan kalian di sini benar-benar memberikan sebuah perubahan di sini. Adanya kalian di sini dengan berbagai macam latar belakang ya, dengan berbagai macam kecerdasan yang kalian miliki, ternyata sudah memberikan warna kepada kami, telah mewarnai kami. Keberadaan kalian lah yang akhirnya kami itu berpikir untuk senantiasa meningkatkan kualitas pendidikan di Minhaj Sahabah.
keberadaan kalian yang akhirnya memaksa kami, akhirnya menuntut kami untuk selalu berinovasi, selalu mencari hal-hal yang membuat ya perubahan di dalam pendidikan. Ini yang kami sangat bangga dengan kalian. Ternyata kalian benar-benar memberikan sebuah perubahan di sini. Akan tetapi tentunya tidak bisa kami ceritakan semuanya di sini ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana harapan kami setelah kalian nanti keluar dari Minhaj Sahabah? Bagaimana kalian nanti akan menemukan dunia baru? Kami berharap ya, sepatah kata, dua patah kata yang nanti saya sampaikan di sini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kalian. Harapan kami ya, sebagai bagian dari SMA Al-Minhaj, kami berharap bahwa kalian yang pertama, tolong jagalah selalu alma mater kalian, SMA Al-Minhaj, dan secara umum pesantren Minhaj Sahabah. Dimanapun kalian berada nanti, dimanapun kalian ya melanjutkan pendidikan, ataupun dimanapun kalian nanti menggapai cita-cita kalian, maka jagalah selalu alma mater kalian. Ini yang harapan kami ya. Jagalah selalu alma mater kalian. Yang kedua, harapan kami ya, kalaupun nanti kalian sudah keluar dari Minhaj Sahabah, tetap kami adalah bagian dari orang tua kalian. Ustadz-ustadz di sini, pengajar-pengajar di sini, ya, pendidik-pendidik di Minhaj Sahabah, dan semua divisi yang ada di Minhaj Sahabah, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, adalah orang tua kalian, yang mana sudah selayaknya sebagai seorang anak untuk senantiasa menjaga hubungan, menjaga silaturahim, menjaga adab dengan keluarga kami di Minhaj Sahabah. Senantiasalah kalian menjaga kontak, senantiasalah kalian menjalin hubungan yang baik dengan Minhaj Sahabah. Lupakanlah semua hal yang buruk di Minhaj Sahabah. Janganlah kalian pendam perasaan yang mendongkol di hati-hati kalian selama di Minhaj Sahabah. Tentunya kami punya kesalahan. Tentunya kami tidak lepas dari yang namanya khilaf, kekurangan. Tetapi janganlah hal-hal yang buruk tersebut ya, hal-hal yang pernah kalian rasakan, baik itu berupa hukuman, baik itu berupa tindakan yang mungkin itu menyebabkan kalian merasa sakit hati, itu jangan dipendam. Tetap perlakukanlah kami sebagai orang tua kalian. Hormatilah orang yang telah mendidik kalian di sini dengan segala kekurangan, dengan segala hal yang mungkin kalian rasakan sebagai kekurangan. Tetap jagalah itu. Ini harapan yang kami inginkan. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang sudah kalian dapat di Minhaj Sahabah tentunya masih belum mencukupi untuk kalian. Tetapi pendidikan di Minhaj Sahabah itu merupakan salah satu bekal untuk kalian untuk nanti keluar dari Minhaj Sahabah. Harapan kami ya, apa yang sudah kalian dapat di sini kalian tetap pertahankan. Kalau di sini kalian sudah belajar bagaimana menata diri untuk disiplin, bagaimana menata diri untuk menjadi seorang muslim atau muslimah yang baik, bagaimana memanajemen diri ya supaya menjadi seorang yang mandiri, bagaimana memanajemen diri seorang menjadi seorang yang intelek, maka jagalah ini ya, jagalah apa yang sudah kalian pelajari di sini. Jangan hanya kalian mengamalkan apa yang sudah kalian pelajari di sini hanya di Minhaj Sahabah. Tetapi ketika keluar dari Minhaj Sahabah, usahakan terus kalian itu istiqomah, terus kalian itu konsisten dalam hal-hal yang sudah kami ajarkan, hal-hal yang mungkin para asatidz di sini ya sudah dituangkan kepada kalian. Kalian bebas ya, memiliki impian, memiliki harapan, memiliki cita-cita ya sesuai dengan harapan yang kalian inginkan. Tetapi tetap fondasi yang sudah kalian pelajari di sini tolong dijaga baik-baik
dijaga baik-baik. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan terkait hal-hal yang kami rasakan dengan keberadaan kalian selama di Minhaj Sahabah. Kemudian harapan kami adalah seperti itu. Tentunya tidak bisa banyak yang saya sampaikan, karena di hari perpisahan yang mungkin hanya hitungan hari ini, rasanya berat ketika kami harus melepaskan anak-anak kami. Tetapi itulah sebuah hal yang pasti terjadi. Itulah yang mungkin yang pasti akan dihadapi oleh kita semua. Tetap semangat dimanapun kalian berada, jaga alma mater kalian, dan terus lakukan hubungan yang baik dengan asatidzah, ustadzat, dan semua lini SMA Al-Minhaj khususnya, dan pesantren Minhaj Sahabah umumnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhardi. Saya di SMA Al-Minhaj sebagai pengajar bahasa Indonesia. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pesan, kesan, dan juga harapan kepada kalian semua yang pada hari ini akan diwisuda. Kesan saya kepada kalian selama kalian belajar di SMA Al-Minhaj, saya mengatakan kepada kalian, kalian adalah Masya Allah seorang siswa yang hebat, seorang siswa yang berkualitas, seorang siswa yang juga tentunya tidak lupa kalian sangat religius. Kalian di sini bukan hanya berhasil melewati ujian-ujian secara teoritis, tetapi kalian juga berhasil melewati segala macam dinamika-dinamika. Kalian berhasil melewati tantangan-tantangan yang terjadi selama kalian belajar di SMA Al-Minhaj. Tentunya selama kalian belajar di SMA Al-Minhaj ada berbagai macam pengalaman-pengalaman yang mungkin membuat kalian tidak nyaman, membuat kalian merasa tidak enak, membuat kalian merasa marah, dan seterusnya. Tetapi kalian, sekali lagi, kalian siswa yang hebat, kalian siswa yang luar biasa, mampu untuk melewati segala macam dinamika-dinamika tersebut. Saya di kelas juga sering kan menyebut kalian sebagai kelas yang terbaik, menyebut kalian sebagai siswa-siswa yang cerdas, siswa-siswa yang patuh terhadap aturan-aturan selama di SMA Al-Minhaj. Tapi tentunya saya sebagai pengajar kalian, sebagai manusia biasa seperti kalian juga, mungkin kalian juga selama proses belajar dengan saya ada yang melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, atau saya menyebutnya sebagai kekurangan-kekurangan kalian lebih tepatnya. Tapi semenjak kalian belum melakukan hal tersebut kepada saya sudah memaafkan kalian. Saya sudah berlapang hati terlebih dahulu kepada kalian. Maka izinkan pada kesempatan kali ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian apabila selama saya mengajar kalian ada banyak sekali kesalahan-kesalahan, ada banyak sekali kekurangan-kekurangan maupun kelemahan-kelemahan yang secara tidak sengaja maupun sengaja saya lakukan kepada kalian, itu masih mengganjal di hati kalian. Saya pada kesempatan kali ini sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Kemudian harapan saya, pesan saya kepada kalian sebagai siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa yang berkualitas, mohon pertahankan kehebatan kalian, pertahankan kualitas kalian, karena yang namanya hidup itu juga sama dinamikanya seperti di pesantren. Ada hal-hal yang mungkin kurang, mungkin membutuhkan kesabaran lebih bagi kalian,
maka tetaplah kalian bersabar, tetaplah kalian istiqomah menjalankan apa yang sudah digariskan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah. Kemudian yang terakhir, harapan saya kepada kalian yang diwisuda pada kesempatan kali ini, sesuai dengan temanya, mengubah dunia, menggapai cita mulia di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Saya memohon kepada kalian, kalian jangan terwarnai oleh dunia yang sudah semakin gila ini, tetapi kalian ubah dunia yang gila ini menjadi dunia yang religius, menjadi dunia yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kemudian cita-cita kalian yang selama ini belum tercapai, yuk mari kalian bersama-sama saling berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita mulia itu. Jangan sampai cita-cita mulia kalian hanya dipendam dalam hati atau kalian mulai melupakan cita-cita itu, karena cita-cita itu tidak akan pernah mati. Dia ketika kalian lupakan, kalian pukul cita-cita itu, dia hanya sekarat, dan nanti ketika kalian sudah menua akan bangkit lagi dalam bentuk kekecewaan. Kenapa di usia muda kalian tidak mewujudkan cita-cita mulia itu? Tetapi tentunya dalam mengubah dunia, dalam menggapai cita-cita kalian tidak boleh dilupakan dua hal. Itu semua harus berlandaskan Al-Quran, harus berlandaskan sunnah, berlandaskan ajaran-ajaran Rasulullah yang mulia. Itu harapan saya kepada kalian yang diwisuda hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.